Nilai berfungsi untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku. Selanjutnya, pengertian moral dan pendidikan moral. Moral berasal dari bahasa mores atau bahasa Latin yang berarti tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat. Dewey mengatakan bahwa moral sebagai hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai susila. Sedangkan Baron dan kawan-kawan tahun 1980 mengatakan bahwa moral adalah hal-hal yang berhubungan dengan larangan dan tindakan yang membicarakan salah satu atau benarnya. Selanjutnya oleh Suseno tahun 1987 dikatakan bahwa moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia, sehingga bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Selanjutnya, PKN sebagai pendidikan nilai. Pada dasarnya pendidikan nilai dirumuskan dari dua kata, pengertian dasar pendidikan dan nilai. Kata nilai atau value berasal dari bahasa Latin valera atau bahasa Prancis kuno valoir yang berarti harga. Namun ketika kata tersebut dihubungkan dengan objek atau dipersepsi dalam sudut pandang tertentu, maka akan mempunyai tafsiran yang beragam. Ada nilai atau harga menurut ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi, politik, atau agama. Ada beberapa arti nilai menurut para ahli, seperti dikutip oleh Aryani, yakni A. Gordon Allport tahun 1964. Seorang ahli psikologi mendefinisikan nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. B. Cooperman tahun 1983 mengatakan nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif. C. Hans Jonas mengatakan bahwa value is a dress of bias. Nilai adalah sesuatu yang ditunjukkan dengan kata ya. D. Pulkoch tahun 1957 mendefinisikan nilai sebagai konsep dari apa yang diinginkan yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara, dan tujuan tindakan akhirnya. Selanjutnya, PKN sebagai pembentuk praktek bangsa. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter pada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai the deliberator as of all the missions of school life to foster optimal character development. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen atau pemangku pendidikan harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh keluarga sekolah atau lingkungan. Di samping itu, pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam menyelenggarakan pendidikan harus berkarakter.
Selanjutnya, upaya guru dalam menanamkan nilai dan moral pada peserta didik. Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan konstitusional pada bagian pembukaan alinea keempat memberikan dasar pemikiran tentang tujuan negara. Salah satu tujuan negara tersebut dapat dikemukakan dari pernyataan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pesan yang disampaikan dalam alinea keempat secara jelas menginginkan bahwa generasi Indonesia mampu berpikir dalam baik dan benar. Dan ketika hal ini terwujudkan, maka perilaku maupun sikap akan tercerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara yuridis dan legalitis, hukum bahwa cerminan pendidikan nilai dan moral di Indonesia dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan yang berlandasan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas sebagai landasan operasional atau Zainul Ibtidat tahun 2009. Pendidikan karakter yang berpijak pada sebuah pemikiran bahwa ada seperangkat kebijakan seperti kejujuran, budi baik, kesabaran, ketegaran yang menjadi landasan perilaku moral. Oleh karena itu, ditegaskannya bahwa tugas guru adalah membelajarkan kebijakan itu melalui percontohan dalam komunikasi secara langsung, keyakinan serta memfasilitasi peserta didik untuk melaksanakan kebijakan itu dengan memberinya pengetahuan. Selanjutnya, fenomena krisis moral. Fenomena kehidupan saat ini sangat beragam. Selanjutnya, fenomena krisis moral. Fenomena kehidupan saat ini sangat beragam dan pastinya menarik untuk dicermati. Salah satunya adalah fenomena dekadensi moral. Di era globalisasi saat ini banyak budaya dari luar, baik itu yang positif atau negatif, masuk ke negara kita ini. Budaya ini secara otomatis mempengaruhi moral dalam perilaku masyarakat dan bisa mengarahkan ke arah yang dapat menimbulkan dekadensi moral di kalangan umat manusia di era globalisasi ini. Hingga fenomena dekadensi moral sudah menjadi hal yang umum yang ada di tengah masyarakat dunia sekarang. Kalangan yang sangat rentan mengalami dekadensi moral adalah anak-anak remaja. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman, moral remaja justru mengalami penurunan yang cukup drastis. Walaupun masih ada sebagian remaja yang bisa menjaga dan mengembangkan moralnya ke arah yang lebih baik. Remaja yang mengalami penurunan moral biasanya akan mengabaikan aturan-aturan yang berlaku dan melanggar norma-norma yang ada di dalam lingkungannya. Adapun hal-hal yang sangat mempengaruhi dengan penurunan moral remaja, yang paling utama adalah lingkungan di mana remaja itu melakukan aktivitasnya. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi penurunan moral remaja adalah keluarga si remaja, lingkungan tempat ia tinggal, lingkungan sekolah, dan tempat bergaul. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Salah satu faktor yang mempunyai pengaruh paling besar adalah media informasi, mulai dari televisi, media internet, dan lain sebagainya. Media internet memberikan dampak yang luar biasa di kalangan anak remaja saat ini, baik dampak positif ataupun dampak negatif. Budaya-budaya lokal saat ini sudah mulai luntur dan bahkan malah remaja saat ini tidak tahu bahwa budaya asli kita sendiri. Selanjutnya yang ke F, pendidikan karakter dalam mengatasi krisis moral dan di sekolah.
Integrasi pendidikan karakter merupakan aspek yang urgen dalam mengatasi masalah krisis moral. Maka dalam implementasi integrasi pendidikan karakter di sekolah dilakukan dalam 3 wilayah, yaitu melalui pembelajaran, melalui ekstrakurikuler, dan melalui budaya sekolah. Usaha yang demikian tersebut merupakan usaha sekolah untuk mengatasi krisis moral yang terjadi pada diri peserta didik, di mana pada akhir-akhir ini cukup parah. Pengertian pendidikan karakter secara terintegrasi di dalam proses pembelajaran adalah pengenalan nilai-nilai, fasilitas, diperolehnya kesadaran, dan pentingnya nilai-nilai dan terinternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran. Nah, itulah materi tentang pendidikan nilai dan moral sebagai karakteristik PKN. Untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.